Cang. Pembahasan bendera merah putih Nasinya masih simpan aja kakak sih. Oh, dapat. Aja aja sepatu mau itu. ayo kok mari apa tadi jadi apa Daripada ubi ngajak kalimat kopi apa erik gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Ibu Bapak bisa mengikuti kegiatan hari ini. Hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan mungkin Ibu Bapak ya materi yang beberapa minggu lalu saya mengikuti pelatihan dari BBGTK berkaitan dengan pengimbasan 7 jurus BK Hebat. Jadi itu adalah program dari Mendikdasmen berkaitan dengan pelayanan kepada peserta didik. Kenapa ini harus diimbaskan kepada guru wali atau wali kelas? Karena berawal dari fenomena mungkin ya guru BK itu di setiap sekolah sangat minim sekali, sedangkan peserta didik itu sangat banyak sekali, sehingga di sini akan disampaikan mungkin cara atau bagaimana sih memberikan pelayanan kepada peserta didik menggunakan 7 jurus BK Hebat seperti itu. Nah Ibu Bapak, selamat datang para pendekar. Ibu Bapak di sini adalah sebagai pendekar, ya. Sekarang Ibu Bapak tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini Ibu Bapak akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi, baik semakin hadir dan selamat melanjutkan perjalanan pertama. Tapi hati-hati Ibu Bapak. Iya. Hati-hati tergelincir gitu ya. Oke. Nah ini Ibu Bapak. Ibu Bapak, jurus yang pertama adalah tadi kenali potensi, jurus kenali potensi. Nah, jurus kenali potensi ini kita bisa aplikasikan ketika kita memberikan pelayanan kepada peserta didik. Sebelum kita memberikan pelayanan, kita harus mengenali dulu potensi
bapak waktu kemarin pernah mengikuti guru penggerak ya yang Jabar. Di sana ada materi yang berkaitan dengan pembelajaran terdiferensiasi ya, pembelajaran terdiferensiasi. Nah, di sini ada perbedaannya ya Ibu Bapak, ada yang tradisional dan ada yang terdiferensiasi. Kalau yang tradisional itu biasanya satu cara untuk semua murid. Jadi mau murid memiliki potensi apapun yang menggunakan caranya itu yang sama gitu. Sedangkan yang terdiferensiasi itu menggunakan berbagai cara. Kemudian yang selanjutnya fokus pada kurikulum semata. Sedangkan yang terdiferensiasi itu kurikulumnya itu dikembangkan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh murid. Kemudian yang selanjutnya produk belajar seragam kalau yang tradisional. Kalau yang terdiferensiasi itu produk belajarnya beragam sesuai dengan potensi. Kemudian murid pasif, kalau yang tradisional cenderung pasif. Kebalikannya yang terdiferensiasi itu lebih aktif gitu secara personal. Kemudian yang selanjutnya di sini ada aspek konten, proses, dan produk. Kontennya apa yang dipelajari oleh murid? Nah biasanya kontennya itu yang berkaitan dengan literasi, literasi tinggi, siswa yang memiliki kemampuan literasi tinggi diberikan analisis web dan sebagainya. Kemudian ada proses bagaimana murid belajar. Murid belajar melalui diskusi, praktik atau simulasi sesuai dengan gaya belajarnya. Dan produknya nanti seperti apa? Bisa berupa esai atau membuat video atau posting. Oke, Ibu Bapak, di sini saya ada sebuah gambar. Gambar ini memiliki cerita. Di sini diibaratkan hewan-hewan ini adalah peserta didik ya Ibu Bapak. Dan di sini ada seorang pelatihnya, pelatih hewan-hewan. Nah, di antara semua hewan-hewan ini mungkin mereka memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Gitu. Di sini ada bapak anjing, ada bapak anjing laut, ada bapak ikan, bapak gajah, ada pinguin gitu kan, ada monyet dan gagak gitu. Nah, si pelatih dia menginstruksikan kepada muridnya untuk selain menteri memanjat pohon. Menurut Ibu Bapak bisa nggak sih mereka? Tentu saja tidak bisa ya Ibu Bapak. Gajah nggak mungkin memanjat pohon, apalagi gagak gitu kan. Bukan memanjat, dia memiliki kemampuan untuk terbang gitu. Tapi ketika mereka diberikan gaya belajar yang sama, mungkin kemampuannya tidak bisa berkembang. Ibaratnya gagak disuruh berenang gitu, pasti sulit untuk melakukan proses itu. Nah, Ibu Bapak, di sini ada namanya kecerdasan majemuk. Ya, peserta didik kita pasti memiliki namanya kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu ada 8 jenis. Yang pertama ada cerdas verbal atau linguistik bagi peserta didik yang memiliki kemampuan untuk di bidang membaca bahasa, misalnya ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada cerdas interpersonal. Cerdas interpersonal ini adalah peserta didik yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, interpersonalnya bagus. Kemudian ada cerdas naturalis, dia senang tanam tanaman, hewan. Kemudian ada cerdas moral dan eksistensial, dia mampu membedakan mana yang baik dan yang benar. Kemudian ada cerdas logis matematik, dia yang mampu di bidang perhitungan mungkin ya, seperti Pak Haji mungkin. Kemudian yang selanjutnya cerdas interpersonal, yaitu kemampuan mengenali diri sendiri gitu kan. Yang selanjutnya cerdas kinestetik, dia yang senang berolahraga, praktik gitu. Dan yang terakhir ada cerdas visual dan spasial, itu mereka yang memiliki kemampuan untuk menggambar. Nah, di sini Ibu Bapak 3 gaya belajar, ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Mungkin Ibu Bapak juga sudah tahu ya gaya ini. Jadi kita bisa
bisa menyesuaikan gaya metode pembelajaran kita dengan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Oke Bu Bapak, kita sudah selesai jurus pertama, kita lanjut ke jurus yang kedua. Yang selanjutnya adalah kelola emosi. Oh iya, seperti Pak Hendra. Selamat datang pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Oke, Ibu Bapak sudah memegang kertas. Sudah ya Ibu Bapak. Nah, di sini Ibu Bapak masing-masing sudah menerima satu lembar kertas. Nah, saya akan membacakan sebuah cerita. Nah, peserta, Ibu Bapak nanti diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika Bapak Ibu sedang merasa senang, kertasnya dielus-elus, disayang-sayang. Gitu ya. Jika Bapak Ibu merasa kesal, kertasnya diremas. Dan jika Ibu Bapak merasa marah, ya, kertasnya bisa disobek. Nah, proses ini akan terus berlanjut sampai cerita selesai. Kita mulai ya Bapak Ibu. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak atau Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Bagaimana perasaan Ibu Bapak? Tadi kalau bahagia dilus-lus, kalau marah diremas, kalau kesal diremas, kalau marah disobek. Kalau salah berarti dilus-lus, Pak. Kenapa bahagia Bapak Ibu? Karena sabar tadi mungkin. Oke, lanjut ya Ibu Bapak. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Bagaimana perasaannya? Oke, kita lanjut. Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak atau Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan, Ibu guru sudah membayangkan aktivitas mengajar yang seru, seketika buyar. Ya, alhamdulillah tersampai Bapak. Karena guru sama tinggal. Masih rapi ya. Kita lanjut. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi sedang terlelap. Lanjut, tak lama kemudian ada seorang bapak
Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Oh, makasih. Begitu ya. Daripada penuh. Rasanya gimana Ibu tadi? Sabar. Oke, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Ini yang terakhir ya. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Kain kertas yang akhirnya kertas yang ada di tangan saya itu lusuh atau itu diakibatkan cerita yang pertama yang tadi Bu, cerita ketika dia berangkat pagi-pagi kemudian tiba-tiba di jalan motornya mogok atau kempes ya. Jadi akhirnya pasti ke sana juga yang akan saya berpikirnya selalu seperti itu Bu, kalau misalkan dari awal perjalanan pun sudah mendapat hambatan seperti ini suka kalau di perasaan saya suka tidak mood untuk kedepannya juga gitu. Terima kasih. Jadi suka merasa kesal. Terima kasih Bapak. Pak Hendra kertasnya kusut karena mungkin proses perjalanannya yang kurang menyenangkan gitu ya. Jadi itu akan berpengaruh terhadap moodnya sepanjang hari mungkin ya. Itu. Nah, tadi ya mungkin jika ibu bapak tadi kertasnya kusut karena kesal tadi mungkin ya bagaimana nanti seharusnya kita bersikap gitu terhadap peserta didik yang mungkin tadi asalnya kita kesal mungkin kita peserta didik. Nah, sikap kita selanjutnya harus seperti apa? Nah, ibu bapak di sini ada sebuah video kita. Sebagai mahasiswa baru, Yuki masih menikmati suasana dan pagi yang cerah. Yuki jalan ke kampus dan melihat sendiri. Tiba-tiba ada motor lewat jalan dan bercita cita. Jadi bermarah. Untung ada banyak. Paham melakukan perkumpulan. Dia merasa sambil bertambah. Dia sosmed sekalian. Postingan ini tim sepak bola. Dosen berhalangan hadir
propaganda hingga provokasi, tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Bagian hoax yang mengandung emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik perang saudara dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Budi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Budi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Budi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski dibuat panas. Bagaimana kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Ayo sama Tuhan. Nah itu ya Bapak, apakah kamu termometer atau stabilizer gitu ya? Mungkin mungkin itu ya. Ini ada poin-poin mengenai pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional itu di dalamnya ada apa aja sih? Yaitu yang pertama self awareness atau menyadari diri, self management mengelola diri, kemudian responsible decision making mengambil keputusan bertanggung jawab, kemudian relationship skills keterampilan berelasi, dan social awareness atau peduli sosial. Nah, Ibu Bapak, di sini adalah yang selanjutnya adalah self management, yaitu mengenali peta emosi. Ibu Bapak mungkin apalagi Pak Dede nih ya sudah hafal betul dan berdarah ya mengenai struktur otak manusia. Nah, di dalam otak kita itu ada yang namanya neocortex, limbic, dan reptilian brain. Nah, di dalam neocortex itu adalah biasanya berkaitan dengan critical thinking ya Ibu Bapak. Kemudian ada limbic itu biasanya dengan kontrol emosi, dan selanjutnya ada reptilian brain atau otak reptil gitu ya. Jadi kekuatan dasar manusianya itu ada di reptilian brain. Nah, pada mode ini Ibu Bapak bisa mengilustrasikan ke dalam kepalan tangan ya, kepalan tangan seperti ini. Nah, jari-jari ini adalah neocortex, kemudian ini adalah emotional brain, dan di sini adalah reptilian brain. Nah, kalau kepalan tangan kita tertutup, ini adalah mode pawang ya, karena neocortexnya menutup. Nah, pada mode ini kita bisa berpikir logis dan tenang gitu, karena tadi reptilian brain-nya dan ini yang emosinya tertutup gitu. Nah, jika pawang kehilangan kendali, ini si pawangnya lepas nih ya, maka akan seperti ini, bunglon limbik. Jadi limbiknya itu tetap menutup, tapi si neocortex-nya ini terbuka. Nah, bunglon ini akan mengambil alih kendali perasaan emosi, marah, sedih gitu kan. Nah, perasaan akan mengambil alih kendali. Nah, jika bunglon juga hilang atau pergi gitu ya, maka akan terjadi seperti ini. Reptilian brain-nya kabur gitu ya. Jadi dinosaurus gitu ya. Dinosaurusnya kabur ya Ibu Pak. Maka dinosaurus yang pegang kendali. Nah, kalau misalnya dinosaurus yang sudah pegang kendali, akan terjadi fight atau flight gitu ya, tempur atau kabur gitu kan. Nah, jika mode ini aktif, bunglon, empati tadi ya, emosi, dan pawang logikanya itu akan otomatis mati. Makanya ketika kita sedang marah, sedang emosi,
sudah tidak bisa berpikir logis lagi gitu kan, karena neokorteksnya sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ini Ibu Bapak ada sebuah tayangan video lagi. Ibu Bapak, tadi adalah mode fighting dua-duanya ya, reptilian brain-nya lagi kabur, critical thinking-nya sedang tidak berfungsi. Bapak gurunya sedang mode dinosaurus dan si anak juga sedang mode dinosaurus. Sehingga hasilnya tadi ya bentrok gitu satu sama lain. Nah, di sini saya juga memiliki video lainnya. Tarik nafas. Suara dari bawah. Nah, Ibu Bapak, video kedua tadi itu menggambarkan yang satu sedang reptilian brain ya, si anak ini sedang marah-marah, tapi ditenangkan dengan ya critical thinking-nya berfungsi tadi, memutuk gitu, sehingga menghasilkan perilaku yang seperti ini gitu. Nah, Ibu Bapak, saya mau tanya, Ibu Bapak kalau lagi marah biasanya melakukan apa? Tarik nafas, ya. Jadi yang lainnya Bapak Ibu jajan sebelah. Oke. Ini ya Ibu Bapak, ini adalah contoh bagaimana kita menenangkan emosi kita. Jadi ada banyak cara. Yang pertama, share and take turns. Ya, kalau bahasa Sunda mah repok. Ya, yang satu rep, yang lain bicara gitu, atau sebaliknya. Kemudian apologize atau memaafkan. Kemudian move away, kita bisa pergi gitu, menghindar dulu, menyendiri dulu gitu kan. Kemudian ada family meeting, ketika kita dihadapkan pada permasalahan, kita berdiskusi gitu ya. Kemudian ada use an I message I, kita memberikan sugesti kepada diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, ngasih afirmasi positif gitu ya terhadap diri sendiri. Kemudian tell them to stop, ketika kita lagi marah, kita lagi emosi, stop dulu, berhenti dulu, diam dulu gitu kan, supaya tadi emosi tidak mengendalikan diri kita. Kemudian ada count to 10 to pull off, ya berhitung sampai 10. Kita lagi emosi nih, berhitung 1, 2, 3 sampai 10 supaya emosinya reda dulu. Kalau masih belum selesai sampai 10, emosinya masih meningkat, boleh sampai 100. Kemudian yang selanjutnya go to another game, jadi mengalihkan gitu ya. Tadi Pak Agus beli sebelah cara gitu. Bisa ya. Atau biasanya ada metode yang lain, ada butterfly hug ya Ibu Bapak. Diri sendiri ngasih afirmasi, terima kasih kamu sudah hebat hari ini, kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Jadi lupahan maneh sebenarnya kamu Oke, Bapak Ibu, supaya tidak jenuh, kita ice breaking dulu ya. Bapak Ibu berdiri dulu. Kita senam dulu sebentar.
Sudah segar kembali Ibu Bapak. Oke, Ibu Bapak kita lanjutkan ke jurus yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, Ibu Bapak akan belajar jurus tumbuh resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah biasa menguasainya. Nah, ini ada sebuah video lagi Ibu Bapak. Ini kalau videonya di Pangeran lagi. Lanjut aja ya Ibu Bapak. Jadi di video tadi menggambarkan sebuah mainan gitu ya. Jadi mainan itu ketika didorong gitu, nanti dia akan balik lagi, diputar-putar balik lagi gitu kan. Nah, itu adalah resiliensi Ibu Bapak.
apa? Resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah salah satu contoh perilaku resiliensi. This is the woman that she started to do that. Lost body is 6 months. She's a technically sacrificed me all the way to the she went down completely devastated her chances of winning. Never had been a favorite to win, but there were only 200 meters left of the race. Goes out to a teammate to grab Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack. And it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely went wrong. Heather got out and started chasing down the pack. Ya, Ibu Bapak, ini ya jaringannya. Jadi saya jelaskan aja. Jadi dari kejadian barusan tadi ada yang pelari yang jatuh ya, tapi dia bisa bangkit kembali gitu, bahkan dia bisa mengejar teman-temannya yang tadi sudah meninggalkannya gitu. Nah itu adalah resiliensi. Resiliensi atau daya lenting. Mengapa sih daya lenting itu semakin penting gitu kan? Karena ketahanan mental peserta didik kita tuh semakin tinggi tuh semakin berkurang gitu ya, semakin tidak tahan gitu ya, semakin rapuh. Nah di sini ada kejadian dia sering diejek, tak punya ayah, anak SD ini tewas gantung diri, kemudian siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Kemudian tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Nah ini adalah salah satu contoh yang menggambarkan bahwa ketahanan mental anak-anak zaman sekarang itu semakin rapuh ya. Nah makanya kenapa butuh tadi yang namanya resiliensi atau daya lenting. Nah di dalam resiliensi itu ada fixed mindset dan growth mindset. Tadi di awal ya, Ibu Bapak bertekad jangan sampai terkena siluman fixed mindset. Fixed mindset itu apa? Nah ini. Jadi pemikiran yang sudah tidak bisa dirubah gitu, fixed mindset. Beda lagi dengan growth mindset. Growth mindset itu adalah pemikiran yang bisa dirubah. Tuh, di sini ada saya bisa sukses jika punya bakat. Kalau growth mindset saya bisa sukses dengan berusaha gitu. Kemudian kalau fixed mindset saya menyerah. Kalau growth mindset saya akan coba lagi gitu. Jadi kalau fixed mindset saya tidak mampu, kalau growth mindset saya belum mampu gitu. Nah, Ibu Bapak, di sini dijelaskan bahwa pujian menghancurkan resiliensi. Dengan kita memuji peserta didik atau anak gitu kan, itu akan menghancurkan resiliensi. Dia tidak akan mudah melenting lagi ketika dihadapkan pada masalah. Makanya kenapa lebih disarankan itu memberi dukungan daripada memberikan pujian. Nah ini ya Ibu Bapak, kalau pujian itu berfokus pada hasil, kamu hebat, kamu keren, itu pujian. Tapi kalau dukungan itu berfokus pada proses itu. Makanya banyak anak yang gimana caranya supaya saya bisa dipuji oleh orang tua saya gitu kan, tidak peduli prosesnya seperti apa gitu. Nah kalau yang dukungan itu memberikan dukungan di prosesnya gitu. Kamu hebat sudah berbuat baik, kamu hebat sudah melakukan ini gitu kan. Nah itu adalah dukungan. Nah Ibu Bapak, di sini ada sebuah teknik gitu ya.
gimana caranya supaya kita bisa mengkritik perilaku peserta didik, tapi dengan cara yang bisa membangkitkan resiliensinya, yaitu dengan hamburger ya, rumus hamburger itu. Burger itu kan di bawahnya roti, di tengahnya isi, kemudian di atasnya roti. Nah, kita bisa mengaplikasikan ini ketika memberikan pelayanan kepada peserta didik. Nah, ini ada contohnya. Bapak apresiasi kamu sudah menyerahkan upaya terbaikmu. Tapi gitu kan, bagaimana kamu supaya bisa mengurangi perilaku burukmu, misalnya perilaku yang harus dibenarkan itu apa gitu kan, benar dilaraskan tenau gitu kan. Nah, nanti ditutup lagi dengan roti gitu ya. Bapak percaya kamu pasti bisa. Jadi di awal dikasih apresiasi, di tengah diberi kritik, kemudian diapresiasi lagi. Oke, Ibu Bapak harus breaking lagi ya. Sekarang tebak-tebakan. Nah, ini rulesnya, fokus dan tidak boleh tidak fokus, dilarang berkedip. Ini apa? Jawabannya adalah ini apa, Bapak Ibu? Bebek ternyata. Yang terakhir nih ya, Ibu Bapak fokus ya. Coba tebak apa? Tarik kesimpulan. Tepuk tangan untuk kesimpulan. Iya. Gitu ya Ibu Bapak. Kita lanjut. Nah, Ibu Bapak, kita masuk ke jurus yang keempat. Selamat datang di Lembah Bambu. Sebagai pendekar, Ibu Bapak akan belajar jurus jaga konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Happy Club akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Nah, Ibu Bapak, ini skip aja mungkin ya. Di sini ada kesadaran versus paksaan ya Ibu Bapak. Ketika kita melakukan sesuatu atas dasar kesadaran kita, itu akan lebih mudah dibandingkan dengan ketika dipaksa oleh orang lain. Ini salah satu contohnya, kesadaran versus paksaan. Hati-hati, jangan lihat kiri. Tapi biasanya kita pengen lihat kiri ya. Nah itu karena apa? Karena ada ini muncul resistensi. Jadi perintah akan diabaikan, tapi larangan jadi rekomendasi. Mungkin kita juga ya waktu kecil suka disuruh sama orang tua, teteh gerak sholat gitu. Padahal kita tuh mau sholat gitu, tapi karena disuruh jadi malas gitu, jadi nggak mau gitu. Teteh beberes misalnya, tadinya mau beberes gitu, tapi karena disuruh jadi malas gitu kan. Nah itu adalah kesadaran versus paksaan. Nah dari kesadaran tadi itu akan membentuk sebuah kebiasaan yang konsisten. Di sini ada sebuah analogi ketika seorang anak yang mau lari gitu ya sehari 10 km. Hari pertama dia semangat banget gitu ya, mau berubah, saya siap berubah gitu kan. Tapi karena perubahannya itu drastis gitu ya, langsung lari 10 km. Hari pertama malah senang gitu ya, hari kedua mulai turun, hari ketiga selanjutnya sampai hilang sama sekali gitu kan. Nah gitu ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dari kesadaran kita gitu kan. Nah tadi ya kenapa bisa hilang, karena tadi reptilian brain-nya aktif gitu ya.
Jadi kalau misalnya tiba-tiba dihentakkan gitu, jadi si dinosaurus nanti bangun gitu. Jadi dia kembali lagi motivasinya menurun. Nah, tapi ketika kita melakukan perubahan dengan sedikit demi sedikit gitu ya, 1 kilometer lah gitu kan larinya, terus konsisten gitu. Nah, ini reptilian brain-nya tidak akan bangun gitu, sehingga anak itu lebih mudah untuk berubah gitu dengan perubahan yang sedikit-sedikit ini. Oke, Ibu Bapak, sekarang kita masuk ke koneksi ya. Kita langsung aja ke jalin koneksi. Saya punya permainan. Ibu Bapak di sini dibagi menjadi 2 kelompok saja mungkin. Berbaris mungkin Ibu berbaris dulu memanjang. Baik Ibu Bapak, sudah ya. Saya minta perwakilan yang paling depan maju 1 langkah ke depan. Kemudian Ibu Bapak berbalik badan, balik kanan, silakan. Balik kanan. Di sini saya akan memberikan kartu kepada bapak-bapak yang ada di depan. Ya, tebak kata ya. Nanti Bapak transferkan kepada Bapak Ibu yang ada di belakangnya. Ini dengan gerakan. Gerakan ya, tidak bicara ya. Silahkan mulai dari sekarang. Jadi lain.
lagi nonton harus diam. Nah, apakah betul Pak Diki? Enggak Pak Diki dijawab cepat-cepat. Jawabannya adalah buah bibir, Pak. Nah itu ya Bapak Ibu, apa yang terjadi apabila tidak ada koneksi ya, mungkin kita akan mengalami miskomunikasi. Betul Bapak. Nah bagaimana sih supaya kita tidak miskomunikasi? Kita harus menggunakan rumus dengar dengar dedikasikan tubuh dan jiwa kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Ekspresi diperlihatkan gitu kan, empati kita, kemudian netralkan posisi, jangan sambil main HP misalnya atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya ketika sedang melakukan pelayanan. Gangguan dihilangkan, kemudian amati isi pembicaraan, respon dengan baik dan jangan dipotong ketika peserta didik kita sedang berbicara. Nah di sini ada keterampilan mendengar aktif, keterampilan membuka percakapan, bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi dan keterampilan menyimpulkan. Nah ini Ibu Bapak ya, ketika kita sedang memberikan pelayanan ya, ini adalah hal yang biasa dilakukan di TK gitu. Nah Ibu Bapak juga bisa mengaplikasikan ini sebagai mungkin nanti wali kelas yang ketika sedang memberikan pelayanan kepada siswanya gitu ya. Jadi yang pertama kita harus menampilkan posisi duduk yang open posture. Jadi tidak boleh duduk menyilang, tangan menyilang gitu kan. Kemudian eye contact-nya harus melihat mata gitu kan. Kemudian harus dalam posisi relax gitu ya. Makanya kita juga harus menetralkan situasi, jangan sampai ketika kita mengobrol dengan peserta didik itu di tempat yang tidak membuat nyaman gitu peserta didik kita, seperti itu. Kita lanjut saja. Nah ini ya Ibu Bapak ada segitiga restitusi, mungkin Ibu Bapak juga sudah membacanya ya. Jadi menstabilkan identitas, ketika kita ini harus menstabilkan dulu identitas peserta didik kita gitu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah gitu. Benar teteh kesiangan, benar teteh melakukan hal ini misalnya ya. Kemudian menanyakan keyakinan, menurut teteh itu tuh perilaku yang baik atau tidak gitu kan. Itu. Kemudian mau senang dulu nggak Ibu Pak atau skip aja? Skip aja. Nah, kemudian kita masuk ke jurus ke-6, bangun kolaborasi. Selamat datang di Pulau 1001. Sebagai pendekar, kali ini Ibu Bapak akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi, siluman egois akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Nah, di sini. Nah, Ibu Bapak di sini dijelaskan peran guru BK dan guru kelas. Di sini guru kelas peran utamanya yaitu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid-murid. Mungkin Ibu Bapak bisa menyisipkan tadi ya 7 jurus guru BK itu ke dalam proses pembelajaran ketika sedang di kelas itu. Sedangkan guru BK itu memberikan pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian kebutuhan kolaborasinya membantu memahami dan mengatasi masalah belajar sosial emosional dan perilaku murid. Kalau BK itu mengembangkan program BK dan intervensi
koneksi terpadu melalui kolaborasi lintas departemen sekolah. Sumber kerjasamanya ini ya, orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, pihak luar sekolah yang terkait. Guru BK juga, guru kelas, guru mapel, kepala sekolah, masyarakat, dan pihak terkait. Dan yang lainnya, itu ya. Nah, ini mungkin Bapak ya, alur kolaborasi penanganan masalah murid. Sebenarnya ini sudah diterapkan ya Ibu Bapak di sekolah kita. Yang pertama itu guru piket atau guru mata pelajaran atau orang tua melaporkan masalah murid pada wali kelas atau wali murid. Kemudian dari wali kelas atau wali murid lanjut ke penanganan guru BK. Kemudian nanti akan dianalisis dan penanganan awal. Apabila di BK masalah tidak bisa diselesaikan, maka akan dilimpahkan dan koordinasi kepada wakil kepala sekolah, yaitu ke wakil kepala sekolah kurikulum, bagian kesiswaan dan yang lainnya. Kemudian ada nanti keputusan kepala sekolah. Jadi yang memutuskan itu kepala sekolah ya Bu Bapak gitu. Kemudian yang terakhir adalah dan nanti dari kepala sekolah juga bisa bekerja sama dengan mitra eksternal, bisa dengan psikolog misalnya atau konselor dari luar gitu kan, atau lembaga seperti polisian dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada jurus 7 yaitu menata situasi. Jadi jurus 7 ini bagaimana kita bisa menata lingkungan sekolah kita dengan nyaman dan aman supaya peserta didik kita itu bisa belajar dengan nyaman dan aman gitu ya, terhindar dari kekerasan misalnya ya. Kekerasan itu kan berupa kekerasan verbal gitu kan, atau secara fisik, atau mungkin ada kekerasan secara seksual misalnya. Nah itu harus dihindarkan. Kemudian dari keamanan di sekolah juga gitu ya, ketika misalnya peserta didik belajar di sekolah dengan nyaman, dengan fasilitas sekolah yang memadai dan sebagainya seperti itu. Itu mungkin Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tadi bermanfaat gitu ya, bisa diterapkan oleh kita di kehidupan mengajar kita sehari-hari. Mungkin itu saja ya Ibu Bapak, karena waktunya sudah habis gitu ya, jadi mungkin tidak ada sesi diskusi gitu, karena ini hanya hanya proses pengimbasan gitu ya, transfer ilmu mungkin ya, bukan berarti saya lebih tahu, tidak, tetapi mungkin karena kemarin saya tahu duluan gitu kan, jadi sekarang saya bertugas untuk mengimbaskan kepada Ibu Bapak semuanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktunya dan sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, kemudian ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.